Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo. Di sini saya akan membahas mengenai materi yaitu distribusi C kuadrat yang disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Prasetyo dengan NIM 290245005. Nah, teman-teman, kalian udah tahu sih apa itu distribusi C kuadrat? Karena kita untuk materi yang pertama ini sampai yang terakhir akan membahas mengenai C kuadrat. Oke, C kuadrat adalah salah satu jenis uji statistika non-parametrik. Uji ini digunakan untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Misalnya itu yang diamati, misalnya penjual permen. Ah, yang diamati itu lakunya 10, padahal yang diharapkan oleh penjualnya lakunya itu 20. Jadi itu adalah C kuadrat. Nah, biasanya kegunaannya itu menguji menguji apakah data sampel sesuai dengan suatu distribusi teoritis tertentu. Yang kedua yaitu menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Yang ketiga yaitu menguji apakah beberapa populasi memiliki proporsi yang sama. Nah, untuk kunci dari C kuadrat, kita memiliki dua kunci utama. C kuadrat itu tidak pernah negatif. Berarti nilai suatu dari C kuadrat bisa dikatakan C kuadrat adalah nilainya tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusinya selalu miring ke kanan. Kalau miring ke kiri ataupun sama, itu bukan C kuadrat. Oke, materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas distribusi C kuadrat atau uji goodness of fit. Adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi frekuensi dari suatu sampel sesuai dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Uji ini bertujuan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis tertentu. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah frekuensi data dari sebuah sampel sesuai dengan suatu distribusi teoritis yang telah ditentukan oleh hipotesis. Untuk hipotesisnya ada dua, yaitu H0 adalah data sampel yang mengikuti distribusi teoritis yang diasumsikan. Yang kedua adalah H1 adalah data sampel tidak mengikuti distribusi teoritis yang diasumsikan. Untuk rumus distribusi C kuadrat atau uji goodness of fit adalah X kuadrat sama dengan sigma 0 min E dikuadratkan dibagi E. Itu untuk rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh perhitungan uji goodness of fit. Nah, untuk rumusnya yang tadi 0 min E kuadrat dibagi E. Nah, untuk perhitungannya kita akan membahas soalnya dulu. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan mengeklaim 4 rasa permen sama-sama disukai oleh konsumen. Survei dilakukan pada 120 orang. Observasinya atau O, strawberry disukai sebanyak 35 orang. Untuk jeruk, 25 orang. Untuk melon, 25 orang. Dan untuk anggur sendiri, yaitu 32 orang. Untuk harapan, harapan kita simbol E. Jika klaim benar, setiap rasa diharapkan dipilih oleh 30 orang. Jadi harapannya itu 30 orang. Nah, kita akan bahas yang ada di table. Kita masukin table, kategorinya ada O, E, untuk rumusnya yaitu O min E. Untuk rumus kedua yaitu O min E kuadrat. Untuk rumus selanjutnya yaitu Franz O min E dikuadratkan dikali E. Nah, untuk strawberry kita mendapatkan observasinya yaitu sebesar atau sebanyak 35. Untuk E atau harapan semuanya sama yaitu 30. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu O observasi atau E dimin E atau harapan. Berarti 0 dimin E yaitu 35 dikurangi dengan 30.
hasilnya adalah 5. Jadi O min E adalah 5. Selanjutnya yaitu O min E dikuadratkan. Berarti O min E tadi kan udah dihitung yaitu 5, tinggal kita kuadratkan yaitu 5 kuadrat yaitu 25. Selanjutnya yaitu kita menghitung French dengan rumus O min E dikuadratkan dikali E. Karena tadi sudah dikuadratkan, maka kita tinggal dikali E atau difference. Dengan hasil akhir yaitu 0,833. Selanjutnya untuk jeruk dengan nilai observasi yaitu 28 dengan harapan sama yaitu 30. Dan untuk O-8 atau O-E atau observasi dikurangi harapan 28 dikurangi 30 sama dengan -2. Untuk lalu kita kuadratkan menjadi 4, lalu kita range dikali sama dengan hasil akhirnya untuk jeruk mohon maaf ya benar, untuk jeruk adalah 0,133. Selanjutnya untuk kategori melon, untuk observasinya melon sendiri adalah 25. Untuk harapannya sama yang lain yaitu 30. Untuk rumus yang pertama adalah O min E yaitu 30 dikurangi 25 hasilnya -5. Selanjutnya kita kuadratkan -5 yaitu 25. Lalu kita ke rumus ketiga atau rumus terakhir yaitu French 0 min E dikuadratkan dikali E sama dengan hasil akhir untuk melon adalah 0,833. Nah, selanjutnya kategori rasa yang keempat atau rasa terakhir yaitu anggur. Memiliki nilai observasi sebanyak 32 orang. Dan untuk harapannya sama yaitu 30. Untuk rumus yang pertama, O min E adalah 30 dikurangi dengan 32. Mohon maaf, 32 dikurangi 30 yaitu hasilnya 2. Lalu kita 2 itu dikuadratkan menjadi 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu French O min E dikuadratkan dikali E. Hasil akhirnya yaitu 0,133. Nah, untuk total nilai observasinya dari stroberi, jeruk, melon, anggur, atau kita bisa hitung 35 ditambah 28 ditambah 25 ditambah 32 hasilnya yaitu 120. Berarti sesuai dengan survei, teman-teman. Untuk nilai harapannya yaitu 30. Karena 30 itu ada 4, berarti 30 kita dikalikan 4. Untuk strawberry 30, untuk jeruk 30, melon 30, anggur 30. Maka hasilnya yaitu 120. Nah, untuk nilai C akhirnya atau C kuadratnya adalah 0,833 ditambah dengan 0,133 ditambah 0,833 ditambah 0,133. Hasilnya adalah C kuadrat sama dengan 1,932. Nah, karena kita sudah memperoleh C2-nya, kita bisa mengambil keputusan untuk derajat kebebasan atau kita singkat DF sama dengan K-1 sama dengan K-nya itu berarti ada 4 yaitu stroberi, jeruk, melon, dan anggur. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, untuk alfanya yaitu 0,05. Untuk nilai cheatable adalah 7,815 karena C2 dihitung yaitu 1,932 yang kita hasilkan tadi terus lebih besar C2 tabel. Maka hasilnya adalah 7,815. Maka dari hasil tersebut, maka H0-nya kita terima ya teman-teman. Oke, masih kurang jelas atau sudah jelas nih? Kalau kurang jelas, boleh banget tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji keselarasan atau uji homogenetis dengan tujuan yaitu untuk menentukan apakah beberapa populasi atau kelompok yang berbeda memiliki proporsi yang sama untuk suatu karakteristik. Untuk hipotesisnya yaitu H0 adalah proporsi untuk setiap kategori
adalah sama di semua kelompok populasi atau homogen. Untuk H1-nya yaitu proporsi untuk setiap kategori tidak sama di semua kelompok populasi. Untuk contoh kasusnya yaitu seorang manajer e-commerce ingin tahu apakah ada perbedaan preferensi metode pembayaran seperti transfer, e-wallet, kartu kredit. Nah, antara tiga kelompok usia yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Uji ini akan membandingkan proporsi pilihan metode pembayaran di tiga kelompok usia tersebut. Nah, jadi dari usia tersebut, mana yang lebih dominan? Misalkan untuk remaja saat ini lebih dominan ke e-wallet. Untuk dewasa lebih ke transfer. Untuk lansia biasanya masih menggunakan cash. Oke, kita akan bahas ke materi selanjutnya, yaitu Chi kuadrat untuk uji normalitas. Nah, tujuannya apa sih kita membahas ini? Yaitu untuk menentukan apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini adalah persyaratan penting untuk banyak uji statistik parametrik. Untuk langkah-langkah uji Chi kuadrat untuk uji normalitas ada 4. Yang pertama yaitu data dibagi ke dalam beberapa kelas interval. Kita bagi dijadikan tabel. Yang kedua, frekuensi observasi atau nol untuk setiap kelas yang dihitung. Kayak tadi mirip kan? Nah, yang ketiga, frekuensi harapan atau E untuk setiap kelas yang dihitung berdasarkan asumsi distribusi normal. Nah, yang keempat yang biasa membedakan yaitu nilai C kuadrat atau C2 dihitung menggunakan rumus yang sama dan dibandingkan dengan nilai tabel. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 data sampel berasal dari populasi distribusi normal. H1 data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas uji independensi atau uji kebebasan. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah hubungan asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategorikal dalam satu sampel populasi hipotesis. Nah, untuk H0-nya, hipotesis H0-nya yaitu dua variabel tersebut saling independen atau tidak ada hubungan, berarti tidak ada sangkut pautnya. Yang kedua ada H1, dua variabel tersebut tidak independen atau ada hubungan. Contohnya misalkan antara penjual dan pembeli, itu berarti ada hubungan. Nah, untuk rumus uji kebebasan atau uji independensi adalah E dikurangi atau E min total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Oke, teman-teman, itu adalah rumus dari uji independensi ataupun uji kebebasan. Selanjutnya kita akan menghitung atau contoh soal dari uji Chi kuadrat untuk uji normalitas. Untuk tabelnya kita bisa lihat gendernya ada dua, aks komedinya. Di sini ada gender, aksi, komedi, drama, dan total barisnya. Nah, untuk pria memiliki aksi 60, komedinya sebesar 30, drama atau film dramanya itu 10, total barisnya ada 100. Berarti pas, teman-teman. Untuk wanita suka film aksi yaitu 30, komedi 45, dan drama 25. Jadi pas 100. Total kolomnya ada 90 untuk aksi, komedi yaitu 75, drama ada 35, dan total baris 200. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk menghitung C kuadrat untuk uji normalitas. Hitung frekuensi harapan atau E untuk setiap sel. Contohnya E pria atau aksi. Kita hitung aksi dulu, yaitu 100 dikali dengan 90 dibagi dengan 200. Hasilnya maka 45. Selanjutnya yang kedua yaitu hitung komponen C untuk setiap sel, yaitu Friends O min E. Observasi dikurangi dengan harapan, yaitu 2E.
Contohnya yaitu French adalah 60 dikurangi 45 dikali dengan 245. Hasilnya adalah 5,0. Nah, untuk jumlah semua selanjutnya yaitu jumlahkan semua komponen. C2 atau hitung sama dengan 5,0 ditambah dengan 1,5 ditambah dengan 3,214 ditambah 5,0 ditambah 1,5 ditambah 3,214 mohon maaf ditambah dengan 3,214 sama dengan adalah 19,425. Mohon maaf, 19,428. Untuk keputusan yang bisa diambil adalah derajat kebebasannya atau DS adalah 2 min 1 dikali dengan 3 min 1 sama dengan 2. Untuk alfanya yaitu 0,05. Nilai C-table-nya adalah 5,991. Karena C2 atau dihitung dengan 19,425 lebih kecil dibandingkan C-table 5,991. Maka tabelnya itu miring ke kiri, bukan miring ke kanan. Sedangkan untuk C kuadrat itu lebih dominan ke kiri. Maka hasilnya H0-nya kita tolak. Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifitas antara gender dan pilihan genre film. Berarti ini saling berkaitan atau memiliki hubungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkuman dari materi kita. Untuk rangkuman dari materi kita dari awal yaitu ada tiga, yaitu uji C kuadrat memiliki tujuan, yaitu God of Goodness of Fit memiliki tujuan yaitu membandingkan data sampel dengan distribusi teoritis. Uji keselarasan memiliki tujuan yaitu membandingkan proporsi suatu kategori pada beberapa kelompok. Sedangkan untuk terakhir yaitu uji normalitas memiliki tujuan untuk mengecek apakah data sampel berdistribusi normal. Oke, itulah yang bisa kita rangkum. Selanjutnya kita akan masuki materi terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, presentasi ini atau kesimpulan pada materi hari ini yaitu memberikan gambaran yang mendalam mengenai distribusi C kuadrat sebagai alat statistika non-parametrik yang krusial. Nah, dari materi tersebut kita telah mempelajari berbagai kegunaannya, mulai dari uji goodness of fit untuk membandingkan frekuensi observasi dengan harapan yang teoritis, uji keselatan atau homogenitas untuk menentukan proporsi yang sama antara populasi, yaitu uji normalitas sebagai persyaratan uji parametrik, hingga uji independensi untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorikal. Setiap jenis uji yang dijelaskan oleh saya tadi atau di materi dengan hipotetis yang jelas, rumus yang relevan, dan contoh perhitungan langsung yang memudahkan pemahaman. Pentingnya derajat kebebasan atau DF dan nilai kritis tabel yang dalam pengambilan keputusan statistika juga ditekankan. Secara keseluruhan dari materi kita, pemahaman tentang distribusi ciri kuadrat membekali dengan kemampuan analisis data yang kategorikal dan juga kuat, memungkinkan kita untuk penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan bukti statistik. Artinya kita bisa memudahkan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, selesai sudah dari materi yang kita bahas. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Muhammad Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.